Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan PAI tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ramlan Maulana. Saya adalah seorang guru di SMP Unggulan Bina Insan Mulia Cirebon, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 3 di LPTK UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor induk mahasiswa 2530112824. Pada hari ini Selasa 7 Oktober 2025 akan melaksanakan uji kinerja di SMP Unggulan Bina Insan Mulia Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Kurang semangat sekali. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, anak-anakku sekalian. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Mana ketua kelas? Silahkan ketua kelas dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni warzuqni fahman. Amin. Sekali lagi, Bapak tanya gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yang sebelah sana udah pada makan belum? Alhamdulillah. Yang sebelah sana sudah pada makan? Apakah sudah siap alat untuk belajarnya? Sudah. Apakah sudah rapi bangku dan meja-mejanya? Coba dicek lagi. Apakah sudah rapi pakaian dan seragamnya? Oke. Baik anak-anakku sekalian, Bapak mau absen dulu ya. Nanti yang Bapak panggil namanya, kalian saya bilang hadir. Oke? Siap? Aga, Aisyah, Al-Fatir, Alifah, Al-Qaisar, Anindya, Aulia Jidni. Oke, hadir semuanya ya. Alhamdulillah. Oke anak-anakku sekalian, sebelum kita memasuki ke materi berikutnya yang akan kita pelajari, sebelumnya Bapak mau tanya dulu ya, apakah kalian sudah paham atau belum materi yang sebelumnya? Ya, baik, pertanyaan pertama yang bisa jawab, acungkan tangan ya. Pertanyaan pertama, kita sudah belajar wajib menjaga alam di bab 1 ya. Kenapa kita harus patuh menjaga alam? Kalau tidak ada yang mengawasi kita. Ayo, ada yang bisa jawab? Yang pertama, siapa namanya? Mutiara. Silahkan Mutiara dijawab. Oke, betul sekali. Ini Mutiara masih ingat aja ini materinya ya. Tepuk tangan buat Mutiara. Oke. Coba Ustadz tes lagi nih yang kedua nih, pertanyaan kedua nih. Siapa yang bisa jawab ya? Ada banyak aturan menjaga lingkungan itu ya, Naya. Nah, gimana caranya kita tahu aturan mana yang paling benar dan paling bermanfaat untuk hidup kita? Ada yang bisa jawab? Cuman tangan. Siapa namanya? Raska. Raska, coba dijawab gimana itu tadi? Waduh, betul juga ini, betul lagi. Tepuk tangan buat Raska. Mantap ini.
Nah, pintar-pintar ya sekarang ya kalian. Raska, Mutiara. Oke. Coba yang ketiganya apakah bisa jawab nih ya? Bapak akan cek lagi. Oke, pertanyaan yang ketiga. Agar tidak malas menjaga lingkungan, apa kunci supaya kita selalu kuat dan konsisten berbuat baik? Acungkan tangan yang bisa. Siapa namanya? Aisyah. Silakan Aisyah dijawab. Oke, tepuk tangan buat Aisyah. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, untuk menguatkan rasa cinta kita kepada bangsa kita, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Ya. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama ya. Nanti kalian tangannya seperti ini di dada kalian, bangga dengan Indonesia ya. Oke. Kita cari ya. Oke, siap semuanya. Tangan di dada. Kita mulai ya. Semuanya tangan di dada. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana diri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, mereka, mereka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, mereka, mereka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, mereka, mereka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, mereka, mereka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, silakan duduk kembali. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, ya, anak-anak sekalian, di era serba digital ini, ya, kalau kita butuh panduan hidup atau cari solusi masalahnya, kita tinggal tanya apa? Tanya Google. Segalanya serba gampang. Nah, ini ada pertanyaan ya. Kenapa kita harus repot-repot belajar tentang materi meyakini kitab-kitab Allah yang sudah diturunkan ribuan tahun lalu? Apakah kitab Allah ini masih relevan dengan sekarang? Ada yang bisa jawab? Ah, itu siapa namanya? Siapa? Yapik. Yapik gimana Yapik? Menurut Yapik? Mantap. Tepuk tangan. Keren. Oke. Ini masih kurang ini kayaknya. Masih Bapak mau tanya lagi nih ya. Nah, berikutnya nih anak-anakku sekalian, betul ya. Tapi masalahnya nih, banyak orang Islam yang rajin baca Al-Qur'an. Tapi kok perilakunya itu di luar kelas masih sering tidak baik. Ya kan? Nih pertanyaannya. Jadi,
Apa sih perbedaan antara sekedar membaca dengan benar-benar beriman kepada kitab Allah? Ada yang tahu? Ah, ini siapa namanya? Siapa? Vanessa. Felicia. Felicia, silahkan dijawab Felicia. Oke, betul sekali Felicia. Tepuk tangan buat Felicia. Nah, anak-anak sekalian, sedikit banyaknya kalian sudah paham ya, paham dan sudah mengerti ya sedikit. Nah, kita akan memperdalam lagi materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah, mulai dari pengertiannya sampai isi dari beriman kepada kitab-kitab Allah ya. Kita akan buka dulu materinya. Oke. Ini kalian perhatikan dengan seksama biar kalian paham konten atau isi dari materi kita hari ini ya. Nah, materi kita adalah iman kepada kitab-kitab Allah, menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Bersama Bapak Rahman Maulana SPD ya. Kita mulai. Nah, pada bab ini kita akan masuk pada pembelajaran meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab kepada rasul-rasulnya. Yuk kita simak ya. Nah, tujuannya apa sih Bapak pelajar tentang kitab-kitab Allah yang satu? Silahkan dibaca. Memahami. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Oke, yuk kita simak ya. Oke. Nah, apa sih iman itu? Nah, kita jelaskan ya. Apa itu iman? Iman kepada kitab Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab sebagai pedoman hidup manusia. Bayangkan, kalau kita tidak ada kitab yang namanya Al-Quran, itu kita akan kembali ke masa jahiliyah, di mana tidak ada lagi akhlak, tidak ada lagi menghormati perempuan. Makanya Rasulullah diturunkan ke dunia ini sebagai makarimal akhlak. Sebagai apa? Makarimal akhlak. Artinya apa? Sebagai penyempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal. Nah, pengertian iman kepada kitab Allah. Silahkan dibaca bareng-bareng dulu. Adalah membenarkan bahwa Allah SWT mempunyai kitab-kitab. Kitab-kitab itu nah, kita walaupun kita tidak hidup pada zaman Rasul-Rasul sebelumnya, tapi kita wajib mengimani kitab. Nah, yang pertama ada kitab apa? Nah,
Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Ini ayat itu alaihi salam. Semoga Allah merahmatinya. Amin. Kitab Taurat diturunkan sebagai pedoman bagi Bani Israel. Nah, yang sekarang dengan Israel itu punya nabi, yaitu Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ini adalah keturunan Bani Israel. Yang kedua ada kitab apa? Nah, yang kedua adalah kitab Jabur. Kitab Jabur adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam menggunakan kitab Taurat untuk memutus berbagai perkara orang Yahudi. Namun kepada Nabi Daud Allah juga menurunkan kitab Zabur. Menurut Imam Qurtubi, sebagaimana dikutip dalam tafsir Quran Kemenag, kitab Zabur tidak berisi hukum-hukum perkara seperti Taurat, tetapi berisi hikmah dan nasihat. Nah, kalau tadi di kitab Taurat ini isinya ada apa? Apa? Tentang hukum-hukum. Tapi kalau di kitab Zabur ini berisi tentang hikmah dan juga nasihat-nasihat. Nah, jadi, berikutnya kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Seperti halnya Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Daud, Nabi Isa juga merupakan nabi Bani Israel tuh. Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa keturunan orang Yahudi. Karena Yahudinya masih Yahudi murni, bukan Zionis. Menurut Quran surat Al-Maidah ayat 5 ayat 46, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Injil kepada Nabi Isa untuk menyempurnakan isi Taurat yang telah berakhir pada masa berlakunya. Jadi setiap nabi ada umatnya dan ada masa. Nah, kitab Al-Qur'an ini sebagai penyempurna daripada kitab apa tadi? Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil dan suhuf semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Jadi disempurnakan oleh siapa? Oleh Allah lewat Al-Quran melalui Nabi Muhammad. Disebarkannya ya. Kitab Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berapa ayat Al-Quran? Ada yang tahu? 6.660-an. Baik anak-anak sekalian. Masih semangat? Masih semangat? Lesu banget. Coba ketika Bapak bilang pagi kalian tepuk, bilang 1 kalian tepuk 2 kali. 1. Kurang semangat. 1. Bapak bilang 2 kalian tepuk 3 kali. 2. 1. 2. Bapak bilang 3 kalian gak usah tepuk. 3. Gak usah tepuk. Konsentrasi. Ya. Sebelum kita masuk lagi ke materi. Kalau Bapak bilang 4, tepuk 4 kali, tepuk 1 kali. 4. Siap ya? Konsentrasi. 1. Nah, konsentrasi. 1. 2. 3. Nggak boleh tepuk. Ulang, sekali lagi. Sampai benar-benar konsentrasi kita lanjut lagi. 1. 2. 3, 4, 4, 3, 1. Oke, tepuk tangan untuk semua. Oke. Kita lanjut ya ke materi berikutnya. Perhatikan. Nah, tentu dong, tadi kan kita di awal kita bahas apa itu kitab, iman kepada kitab Allah, ada fungsinya. Apa fungsinya? Yang pertama, fungsi kitab Allah adalah pedoman hidup manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhir. Kenapa akhirat? Seperti yang sudah disampaikan oleh Ustadz Kondang yang telah kalian saksikan. Orang kaya, orang miskin, rakyat biasa, orang cantik, yang di depan, yang duduk, semuanya. Maka kita fokus untuk mempelajari Al-Quran. Supaya apa? Selamat di dunia dan akhirat. Nih, Al-Quran contohnya apa? Al-Quran memberikan petunjuk tentang cara beribadah dan berakhlak.
Kalau tidak ada Al-Quran, bagaimana kita tahu bagaimana kita caranya sholat, bagaimana kita berakhlak kepada orang tua, bagaimana kita berakhlak kepada lingkungan, bagaimana kita berakhlak kepada sesama makhluk hidup. Kalau ada seseorang yang sudah dewasa, dia tidak mengerjakan kewajiban ibadah berupa apa? Sholat 5 waktu. Maka ganjarannya akan barang siapa yang tidak sengaja, barang siapa yang sengaja meninggalkan sholat 5 waktu, maka balasannya adalah neraka jahanam. Kamu mau masuk neraka jahanam? Iya mau dong. Maunya masuk mana? Masuk ke mana? Ke surga bareng-bareng. Masa Ustaz doang yang masuk, kalian juga harus masuk dong. Masa kalian doang Ustaz diajak? Ya, janji ya, nanti kalau kalian masuk surga ajak Ustaz ya. Termasuk nanti juga kalau Ustaz masuk surga, saya ajak kalian. Tapi Ustaz kalau sama-sama masuk neraka gimana? Kita bersolawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Hanya dengan syafaat beliau kita akan selamat dari siksa neraka. Semoga kita menjadi umat Nabi Muhammad, amin. Yang mendapatkan sama syafaat beliau di yaumil qiyamah, amin. Nah, tentu ada hikmahnya ya. Setelah kalian belajar tentang beriman kepada kitab Allah, hikmahnya apa? Satu, menumbuhkan amal soleh dan memperbaiki perilaku. Contoh, orang yang beriman akan berusaha melakukan sholat, zakat, puasa dengan baik. Bayangkan apabila kamu tidak beriman, siang-siang bolong minum es minum jus masuk ke resto yang ada tirai, makan sepuas, masuk rumah puasa lagi. Siapa tuh? Ada di sini? Ya, nggak boleh ya. Jadi orang yang beriman itu dia akan berusaha melaksanakan sholat, zakat, dan puasa. Yang kedua, hikmahnya apa Ustadz? Menjaga diri dari dosa dan maksiat. Orang yang beriman akan berusaha tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Contohnya apa? Apa yang dilarang oleh Allah? Contohnya apa? Yang dilarang oleh Allah apa? Mencuri, apa lagi? Berbohong, bagus, apa lagi? Maksiat, apa lagi? Kamu? Berzina, apa lagi, Nay? Apa lagi? Yang dilarang oleh Allah. Apa yang dilarang oleh Allah? Apa ini? Makan babi, betul. Apa lagi? Mabok, minum amer, gak boleh nanya. Minum amer. Termasuk minum yang berlebihan. Kamu minum es teh ya 10 gelas, lek. Akhirnya apa kamu? Overdosis, pingsan, mati kamu. Nah, gara-gara minum teh 10 gelas, olah dibawa ke rumah sakit. Atau makan ayam secara berlebihan. Akhirnya kamu keracun. Nah, hilang ya. Jadi makanlah secukupnya. Kenapa? Innal mubazirina kanu ikhwana syaiton. Sesungguhnya mubazir itu sahabatnya mau jadi sahabat setan? Kamu mau jadi sahabat setan? Kok ngantuk? Apa dikekepin setan? Enggak ya. Jadi semangat ya, ya. Nah, itu ya. Yang ketiga, menambah cinta kepada Allah. Bagaimana cara kita mencintai Allah? Salah satunya dengan ala bizikrillahi tatmainul qulub. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Semua bareng. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Sekali lagi biar tenang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar ya. Supaya kita cinta kepada Allah ya dan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa? Beribadah, beramal dan berzikir. Bagus anak-anak semuanya. Berikutnya adalah kesimpulan. Nah, kalian harus paham kesimpulannya apa tadi?
Tadi apa kesimpulannya? Beriman kepada kitab-kitab Allah itu tadi apa? Meyakini bahwa Allah menurunkan 4 kitab. Yang pertama kitab kepada Nabi Taurat kepada Nabi Musa. Yang kebalik. Yang kedua Zabur kepada Nabi. 3 kepada 4 kepada Nabi. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita akan kerja kelompok. Sekarang Bapak akan bagi satu kelompok ya. Nah, ini langsung aja ya. Yang ini kelompok 1, ingat ya, kelompok berapa? Coba dibuka tabnya. Kalian bikin PowerPoint nanti ya, bareng-bareng bikin PowerPoint. Bikin PowerPoint nanti presentasi ke depan ya. Ini kelompok berapa? 2, silakan pakai media HP ya. Gunakan bareng-bareng silakan. Yang ketiga, ini kelompok 3 ya, ingat ya. Dan ini kelompok berapa? 4. Nah, sekarang kalian silakan kerjasama, diskusi dulu, bikin videonya bareng-bareng ya. Terus kalian pelajari, nanti kalian diskusi, oke? Oke, untuk materinya lihat dulu temanya di sini. Tema yang pertama adalah untuk kelompok 1 tentang apa? Nah, nih kelompok 1 nih. Nah, kelompok 1 tentang apa? Nah, tentang memahami makna beriman kepada kitab Allah. Kelompok 1 ingat ya. Oke? Ready? Are you ready kelompok 1? Kurang semangat. Are you ready kelompok 1? Ready. Mantap. Kelompok 2, are you ready? Kelompok 3, apa kalian siap? Kelompok 4, mana suaranya? Siap? Wah, mantap kelompok 4 ini ya. Yang kelompok 2 lihat ya, menyebutkan nama-nama kitab Allah dan Rasulnya. Yang kelompok 3 apa? Menjelaskan fungsi dan hikmah beriman kepada kitab Allah. Yang keempat, meneladani nilai-nilai dalam kitab Allah, khususnya Al-Quran. Baik, Bapak akan kasih waktu kalian untuk berdiskusi dan membuat materi ya lewat PowerPoint, dan nanti kalian upload di YouTube. Kalian presentasi satu kelompok 1 ya. Jadi nanti ke bab 1 semuanya maju, silakan siapa yang baca, siapa yang akan boleh. Kelompok ini maju sampai seterusnya. Berapa menit Ustadz untuk membuat materi? Silakan 10 menit. Bapak kasih waktu kalian berdiskusi ya, dan saling bertukar pikiran. Siapa yang membuat, siapa yang membaca, silakan diatur. Oke, siap semuanya? Siap ya. Oke, Bapak kasih waktu 10 menit ya untuk kalian, silakan mulai diskusi. Yang tidak paham boleh acungkan tangan, nanti Bapak nyambut kalian. Oke. Kelompok 1, silakan dibuat ya. Ini materinya ya. Sob, silakan di sini kalian bikin kayak gini, bikin PowerPoint kayak gini, bentuk video juga boleh ya, silakan ya. Nih. Oke. Silakan diskusi. Kalian kasih materi, kamu ngasih masukan ke dia ya, oke? Paham nggak? Ayo, waktunya 10 menit, ayo. Yo, 10 menit yuk. Dalil nakli. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Definisi. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Kitab-kitab ini berisi ajaran, petunjuk, dan hukum-hukum yang membawa manusia kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan fungsi dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran mengajarkan kebaikan dan nilai-nilai positif yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kejujuran, kasih sayang, dan sabar. Sekian dari kami.
Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan evaluasi ya. Tadi dari kelompok 1. Untuk dari segi penyampaian, tadi cukup baik kelompok 1. Mana kelompok 1? Nah, kelompok 1 keren juga ya. Itu PPT-nya kreatif banget. Ada lagunya juga tadi ya. Siapa itu yang buat tadi ya? Oh, mantap. Siapa namanya? Dara. Sama siapa? Sendiri? Nah, itu tadi juga yang presentasi bagus ya. Terus tepuk tangan ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, evaluasinya tadi udah kompak. Cuman tadi ada yang salah baca ya harusnya. Ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Tapi segitu kelompok 2 sudah keren ya. Sudah keren. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Mantap. Kemudian untuk kelompok 3. Tadi Bapak perhatikan juga kelompok 3 sudah kompak. Cuman ada beberapa yang kurang fokus tadi ya. Ada yang sedikit bercanda ya. Nggak boleh ya kalau gitu ya. Lagi serius. Karena diperhatikan oleh teman-temannya. Oke. Bisa dipahami semuanya yang kelompok 3? Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, mantap. Dan untuk kelompok 4. Tadi dari segi materi cukup kompak. Cuman ada sedikit sedikit evaluasi. Tadi tidak dibaca itu ayat Al-Qur'annya. Kenapa itu? Lupa. Kayak gimana itu? Tadi siapa itu yang slide baca Al-Qur'an? Nggak dibaca kenapa? Lupa. Disuruh siapa nggak dibaca kan itu di situ. Lupa ya. Nanti dibacain ya. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Aduh, luar biasa ini ya. Kelas 8 ini udah pinter-pinter sekarang kalian. Oke. Pinter banget ya. Oke. Jadi kesimpulannya ya tadi dari kelompok 1 Bapak sudah simpulkan iman kepada kitab-kitab Allah, perhatikan lagi, adalah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu kepada para rasul sebagai pedoman hidup manusia. Kitab-kitab Allah berisi ajaran, hukum, dan perintah agar manusia hidup sesuai dengan kehendak Allah, bukan seenaknya. Oke. Dasarnya Al-Quran Al-Baqarah ayat 285 yang menjelaskan kewajiban beriman kepada kitab Allah. Kelompok 2 tadi Bapak sudah simpulkan juga kelompok 2 ya tentang kitab-kitab Allah, Taurat kepada Nabi Musa, hukum dan syariat isinya bagi Bani Israel. Zabur kepada Nabi Daud, isinya pujian doa kepada Allah. Injil kepada Nabi Isa, isinya kasih sayang dan iman kepada Allah. Dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, petunjuk yang lengkap bagi manusia. Dan kelompok 3 tadi Bapak sudah simpulkan juga, fungsi kitab adalah sebagai pedoman hidup, sumber hukum dan moral, serta pengingat agar manusia selalu taat. Hikmah beriman kepada kitab Allah antara lain menumbuhkan rasa syukur, membimbing manusia berbuat baik, dan menambahkan keimanan. Dan untuk kelompok 4 tadi Bapak juga sudah simpulkan, Al-Quran adalah kitab terakhir yang dijaga keasliannya. Ingat ya, Al-Quran itu kitab terakhir sampai kiamat ya. Berlaku untuk semua umat manusia hingga akhir zaman. Keistimewaannya terletak pada kelengkapan ajaran dan kandungan ilmu pengetahuan. Contoh menerapkan nilai-nilai jujur di sekolah, taat kepada orang tua, dan menolong sesama. Jadi kesimpulannya ya, beriman kepada kitab Allah berarti meyakini dan mengamalkan ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran dan menjadi pedoman hidup yang paling sempurna bagi seluruh umat manusia. Oke, setelah kegiatan ini saya harap adik-adik semuanya, anak-anak sekalian ya mampu memahami, membaca dan mengamalkan isi Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Siap semuanya? Nah, karena waktunya sudah habis ya. Ada pertanyaan? Gimana perasaannya belajar hari ini? Alhamdulillah. Senang ya semuanya. Dan semuanya sudah berani. Oke. Itu aja yang dapat Bapak sampaikan.
Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.